ini bukan baru ini, maksudnya pernah kan Kak kita baca pasti kan, tapi maksudnya bukan mendalami, tapi kan berusaha untuk tidak, aduh jangan ketemu ayat inilah kan gitu kan, karena kan ini kayak ting, langsung kayak memang oh iya mengingatkan gitu. Iya. Kamu kenapa cepet parno itu kenapa? Nanti siap-siap di sama Tuhan di ini loh, dikasih ujian-ujian yang sampai akhirnya kamu nggak parno lagi, mau? Kurang tahu sih Kak kenapa. Memang aku tipe yang gimana ya, tapi sih untuk ke sini karena aku kecemasan itu kali ya Kak, langsung cemas ya. Nah itu Cemas ya, cepet ya, parno ya. langsung kayak cemas gitu, langsung kayak kepikiran gitu. Itu sih Kak, kayak ini isu-isu yang lampu-lampu padam itu Kak, 7 hari lampu padam ada kan gitu kan. Aku Iya. Kak beli lampu tenaga surya. Oh. Iya. Gampang kali ya, maksudnya termakan berita-berita kayak itu. Makanya aku kayak gitu Kak, langsung cemas karena aku mikirkan kalau diriku sendiri mungkin bisa aku selamatkan gitu kan. Cuma karena udah aku punya anak, itu gimana ya, dia kan masih kecil, dia harus gimana ya, sudah pantas nggak sih, sudah layak nggak sih gitu. Itu sih kalau jadi memang kalau aku baca ini saya jujur takut ya, karena maksudnya ada momen yang memang nggak siap Kak, nggak siap kan. Kalau misalnya kayak kita lihat saya kok kayak akhir-akhir zaman pengangkatan, ada memang pernah aku di posisi kayak jujur ketakutan sekali Kak. Maksudnya kalau misalnya anakku tuan angkat, gimana aku? Berarti kan aku harus melalui nanti masa-masa yang ditindas, masa-masa yang dikejar-kejar antikris atau gimana gitu. Jadi memang kalau menemu ayat seperti ini secara pribadi memang agak membuat deg-degser. Oke. Tapi memang bersyukurnya kan kita belajar kan Kak, semakin belajar berarti jujur karena aku tipe orang yang paling khawatir Kak, apalagi isu yang sekarang aku sampai siapkan tas emergensi kami. Tas emergensi apa tak? apa itu isinya obat-obatan, kes apa segala macam. Oh. Sampai bapak si Peti itu bilang nih kau gitu kan Kak, aku gitu Kak, memang jujur parnoku tinggi, jadi aku memang, tapi ya aku sudah banyak mengurangi hal-halnya itu supaya aku nggak seperti itu gitu. Karena yang di sorga, apakah yang paling mengerikan itu tidak masuk dalam kerajaan Allah? Gitu kan, kalau kita lihat ayat 21. Yang kedua, pada hari terakhir itu banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Mereka akan bilang, Tuhan, dengan kuasa namamu kami telah menyampaikan beritamu. Berarti penginjil, ya kan? Penginjil yang bahkan mungkin sudah masuk ke daerah-daerah rawan, gitu. Kami telah mengusir roh-roh jahat dan lakukan banyak mujizat. Nah, apakah ini di sini tidak ada ya? Oke. Yang ke-23. Jadi aku menjawab mereka dengan tegas. Pergilah dari hadapanku, kamu orang yang berbuat jahat. Aku tidak pernah mengenal kalian. Apakah ayat-ayat ini yang paling mengerikan karena Tuhan tidak mengenal, atau Tuhan mengusir, atau aku tidak pernah mengenal kalian? Ya, ini semua ayatnya mengerikan semua, gitu ya. Tapi ada hal yang paling mengerikan. Mungkin kalian akan berkata, iya, nggak masuk dalam kerajaan sorga, Kak, yang paling mengerikan. Ya, itu mengerikan, ya. Tapi yang tidak masuk dalam kerajaan sorga, pertanyaannya kan bukan hanya orang-orang yang ini, yang di ayat 22-23, tapi orang kita pasti akan merasa bahwa kita udah melakukan ini. Atau kita melihat orang-orang yang sudah sampai ke pedalaman, wah, itulah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka pasti akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu kan? Selain Tuhan Yesus, gitu kan? Pasti mereka akan memerintah seperti Petrus, Paulus, dan murid-murid Kristus. Pasti pikirannya begitu, teman-teman. Tapi ayat 22 ini mengatakan mereka adalah orang-orang yang memberitakan Injil loh, teman-teman. Ya, mengerikan. Jadi ayat ini ditujukan bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang Kristen biasa,
kepada orang-orang Kristen yang hari Minggu ada, minggu depan nggak ada, minggu depan lagi ada, atau cuma tahun satu kali. Tidak. Itu udah jelas gitu, istilahnya ya udah tau lah gitu. Tapi ini mengerikan karena ini ditujukan kepada kita yang udah pelayanan puluhan tahun. Kita yang mengajar orang-orang puluhan tahun. Aku yang mungkin juga udah merawat anak orang lain. Itu ditujukan kepadaku juga gitu. Kadang aku juga sometimes suka merasa, aku juga kadang suka ngomong, pelayanan tertinggi aku sekarang ada merawat anak orang lain gitu kan.